Selamat datang di materi building small business website with WordPress ya, episode ketiga kalau nggak salah. Oke, setelah kita kemarin sudah beli hosting ya, kita tahu apa itu website, kita sudah beli hosting, kita sudah beli domain gitu ya. Kita objektifnya atau langkah selanjutnya adalah install WordPress, terus kita download tema, kita install temanya, kita setting paymentnya, kita setting shippingnya ya, shipping itu pengiriman ya, lalu kita desain websitenya supaya seperti branding teman-teman gitu ya. Nah, setelah kita beli hosting ya, silahkan kalian login gitu ya, login di rumah webnya tadi, di client zone-nya rumah web. Nanti kalau teman-teman sudah beli gitu ya, nanti kalian akan dapat yang namanya itu client zone. Client zone itu ya zona untuk kliennya, karena kan kalian kliennya rumah web ya, jadi nanti kalian akan diberikan dashboard seperti ini gitu untuk men-setting hosting dan domain teman-teman gitu ya. Lah nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita sudah beli rumah web ya, hosting rumah web, nanti di sini ada kayak produknya, kita beli apa aja, kita beli domain berapa. Ini saya beli domain sekalian ya 1 gitu ya, dan juga hostingnya 1 gitu. Nanti akan tampil di sini angka itemnya gitu, ada email, VPS dan sebagainya gitu ya. Nah kita mungkin pertama kita setting dulu hostingnya. Hosting perlu disetting ya. Kita klik hosting. Nah nanti di sini akan keluar apa yang sudah kita beli ya. Jadi kita beli kemarin unlimited M ya, paket unlimited yang M gitu ya, yang medium gitu. Lalu domainnya sferiansyah.com, ini pakai nama saya gitu ya. Nah harganya segini. Ini harga yang tidak promo ya. Sebenarnya kalau promo kemarin hanya sekitar 200 ribuan, karena hanya berapa sih, 8 ribuan per 9 ribuan per bulan gitu ya, kali 12 sekitar 200 ribuan gitu lah ya. Tambah domainnya gitu. Nah ini harga aslinya. Kalau misalnya sudah due date ya, sudah kadaluarsa, kita harus membayar ini untuk mengaktifkan kembali 1 juta sekian gitu ya, untuk setahun lagi gitu. Nah ini status aktif ya, karena masih masa aktif gitu. Nah ini ada action. Nah kita klik action di sini ya. Yang lain ini hanya kayak call to action gitu. Jadi supaya kita tuh belanja lagi di rumah web gitu ya. Ini kita bisa ignore aja, kita bisa acuhkan dulu gitu ya. Kita klik action di sini, kita manage. Nah manage ini teman-teman, ini adalah settingan untuk hosting teman-teman ya. Nah untuk hosting kita bisa settingnya itu dipakai cPanel, namanya control panel ya. Jadi teman-teman hosting, kita klik di sini dulu ya, login panel gitu. Nanti akan kita diarahkan ke cPanel-nya. Jadi sekalian login ke cPanel-nya gitu ya. Seperti apa cPanel-nya? Oke, ini terkait internet ya. Jadi kalau misalnya lama ya juga lama juga. Oke, ini tampilan dari cPanel-nya ya. Ini toolsnya banyak sekali. Jadi teman-teman hosting itu kayak kita tuh beli laptop atau komputer gitu. Komputer yang sebenarnya adanya tuh di kantornya mereka, di kantornya rumah web gitu ya. Makanya di sini ada kayak namanya this usage ya. Ini kayak spesifikasinya gitu. Kalau kalian punya komputer kan bisa kalian lihat statistiknya gitu ya. Misalnya sudah dipakai berapa giga, terus RAM-nya tuh kemakan berapa giga, bandwidth-nya berapa gitu ya. Ini ada CPU usage-nya gitu ya. Nah, ini adalah statistik dari hosting kita, kinerjanya gitu ya. Misalnya kalau website kita rame, mungkin bandwidth-nya akan naik gitu ya. Naik, dan ini ternyata unlimited guys. Jadi kita punya disk usage itu unlimited. Nah, baru kepakai sekitar 3,01 giga, padahal kita punya unlimited. Kita mau kasih berapa tera ini kayaknya bisa ya, tapi nanti mungkin konsekuensinya akan sedikit lemot gitu, karena banyak data ya, jadi berat gitu ya. Ini hanya pakai 3 giga, jadi masih lega gitu ya. Nah di tools cPanel hosting rumah web ya, kita dikasih tools, ada email, ada files, ada database, ada domain, ada metric, security, software dan sebagainya gitu ya. Nah di tools ini ada email ini kayak misalnya kita bikin ya, misalnya jamu official misalnya satria@jamuofficial.com gitu ya. Nah nanti
bisa pakai tools ini gitu ya. Lalu ada files ya. Files ya, karena kita hosting ini kan kayak komputer ya. Jadi kita tuh bisa kayak file explorer yang nggak ada di laptop gitu. Jadi kita bisa hapus file, bisa nambahkan file dengan cara upload dan download ya, karena ini menggunakan browser teman-teman ya. Jadi kalau misalnya copy paste ya gitu ya, copy paste kan dari flash disk ke laptop itu ya, itu kan tinggal copy paste ya. Tapi kalau khusus untuk cPanel hosting ini ya, ini upload dan download. Jadi kalau kamu mau ngopi dari laptop ke hosting ini, yaitu berarti kamu ngupload. Tapi kalau kamu mau mindah file dari file manager ini ke laptop gitu ya, itu namanya download gitu ya. Nah nanti caranya seperti itu. Ada image dan sebagainya. Lalu database-nya juga penting ya, karena setiap website pasti punya database-nya atau basis data ya. Jadi nanti data-data seperti misalnya akun kamu, nanti kamu loginnya pakai apa, terus nanti mungkin misalnya kamu bisa bikin fitur kalau mau beli harus login dulu. Nah itu kan nanti ada data pembelinya, nah itu nanti akan disimpan di sini database. Lalu gambar kamu ngupload gambar apa aja, itu nanti juga ada di database. Nah teman-teman ya nanti harus bikin database-nya dulu supaya nanti bisa connect dengan WordPress-nya gitu ya. Nah nanti WordPress seperti apa nanti kita bahas. Domain, nah domain ini ya, domain kalau teman-teman beli domain nanti harus didaftarkan dulu di sini di hostingnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah kalau sudah kalian beli sepaket kayak saya kemarin, jadi itu nggak usah ya, karena sudah otomatis terdaftar, jadi sudah satu paket gitu. Tapi kalau kamu mau nambah domain lagi, misalnya kamu kemarin belinya jamuofficial.com gitu ya, sudah satu paket dengan hostingnya. Tapi kamu mau nambah lagi, misalnya bikin anak perusahaannya jamuofficial.com gitu ya, mungkin jamuunofficial.com misalnya, ya itu bisa kamu tambahkan domainnya di sini ya, tanpa harus beli hosting lagi, karena kita beli paket hosting yang domainnya itu unlimited guys, domainnya unlimited ya. Nah ini nanti ada keterangannya di sini, add-on domainnya masih 16. Ini kenapa banyak? Karena kabar baiknya teman-teman mahasiswa ST Surakarta nantinya itu nggak perlu beli hosting ya untuk mata kuliah ini ya, nggak perlu beli hosting, karena kalian bisa titip domain di hosting saya saja. Jadi kalian hanya perlu beli domainnya saja gitu ya. Nah nanti mendaftarkan domain seperti apa nanti kita bahas. Nah ini metric, security dan sebagainya ini tools yang jarang dipakai ya, karena ini kita pakai standarnya saja sudah oke. Jadi metric ini nanti mungkin kaitannya dengan pelaporan gitu ya, berapa orang yang visit ke website kita gitu ya, lalu errornya apa aja, lalu bandwidthnya seperti apa dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut ke domain. Kita sudah punya tanahnya ya. Nah kita daftarkan dulu alamatnya. Kita klik domain di sini ya. Nanti akan jadi seperti ini guys. Nah ini kenapa banyak sekali, ada byjamu.com, ada jamuremaja.cloud, ada herbalia.com dan sebagainya. Ini itu domain teman-teman ya yang kemarin saya sudah daftarkan gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang belum punya domain, silakan beli dulu, nanti WA ke saya supaya saya masukkan ke sini. Cara masukinnya seperti apa? Mungkin kalian juga harus tahu ya. Jadi setelah nah ini domainnya ini svalencia.com ya, karena yang beli saya. Nah teman-teman ini berarti ibaratnya nggak usah beli tanah. Untuk jualan banyak cara ya, nggak usah beli tanah. Kalian buka ruko saja di tanah orang itu juga bisa. Nah ini ibaratnya seperti itu ya. Jadi yang punya tanah ini saya. Jadi saya kayak punya mall gitu. Jadi banyak ruko gitu ya. Kalian kalau mau masuk silahkan beli domainnya saja, nanti tinggal buka ruko di mall saya gitu. Misalnya seperti itu. Kita ibaratkan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal beli domainnya, nanti silahkan numpang tanahnya di saya, itu bisa. Karena saya open ya. Karena saya punya hosting dan saya open. Open maksudnya open untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Jadi bukan open ya, tapi terbatas untuk teman-teman saja. Open tapi untuk teman-teman saja. Kalau untuk yang lain nggak bisa gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan ya beli domainnya, nanti silahkan didaftarkan di ruko di mall saya. Jadi nanti teman-teman punya ruko gitu ya. Jadi punya ruko untuk jualan gitu. Jadi nanti saya punya mall, jadi banyak ruko gitu ya. Nah untuk mendapatkan ruko atau nambahkan domain itu seperti apa? Klik aja create a new domain gitu. Oh sorry, ada error ya.
Mungkin seperti ini nanti tampilannya. Create new domain nanti akan keluarnya seperti ini. Nah ini kebetulan lagi error ya. Jadi bekerja di IT itu mungkin agak apa namanya agak itu ya, agak was-was karena kadang itu error dan sebagainya gitu. Nah, ini ya misalnya ada domain yang belum saya daftarkan, namanya profjamu.id gitu ya. Ini salah satu dari punya mahasiswa gitu. Kita klik saja profjamu.id, enter the domain that you would like. Kita enterkan yang belum didaftarkan ya. Jadi kalau misalnya karena dia belum masuk hosting ya, kita klik kita buka di website langsung gitu ya. Misalnya saya buka langsung di sini profjamu.id, apa yang terjadi? Tentu tidak ada apa-apa ya. Karena dia belum bikin rumahnya. Dia hanya alamat saja, bahkan tanahnya pun belum ada gitu ya. Jadi ya tidak bisa diakses. Ya, jadi tidak terjadi apa-apa. Caranya biar dia itu dikenali atau dia itu komplit ya, menjadi sebuah alamat yang asli. Maka kita harus tancapkan dia di tanah alamatnya itu. Nah, kita klik profjamu.id ini ya. Ini punyanya siapa? Ya, salah satu teman-teman kalian ya. Lalu karena ini ada main domainnya, jadi kalian nanti menjadi subdomain ya. Jadi nanti kalian akan ikut di folder saya gitu. Di folder saya gitu. Nah, teman-teman tinggal subdomainnya dihilangkan .id-nya atau .com-nya atau ekor domainnya dihilangkan saja, lalu kita klik submit nih. Nah, ini karena error ya. Kita refresh dulu mungkin. Create new domain. Oke. Kalau disuruh login seperti ini ya, kita berarti harus login lagi dari client zone-nya biar nyaman gitu. Kita close saja semuanya dulu. Oke, kita ulangi ya karena tadi agak lemot. Tadi kita ini ya create new domain tadi ya, create new domain, lalu kita masukkan domainnya profjamu.id. Kita hilangkan ini. Kita submit. Nah, ini itu submitnya tuh perlu waktu ya. Ini pengalaman saya itu sekitar mungkin bisa paling lama 15 menit guys. 15 menit karena kita nggak mungkin nunggu. Jadi kita kembali ke domain yang sudah terdaftar ya, tapi belum ada apa-apanya. Jadi teman-teman, posisinya ketika sudah terdaftar di hosting ya, misalnya kita jawarantika.online ini, kita klikkan jawarantika.online ini ya, seperti ini ya, jawarantika.online, kita enter, nanti keluarnya seperti ini. Ini berarti tandanya dia sudah online domainnya, tapi belum ada isinya ya, belum ada isinya. Nah nanti ini ya, nah ini sudah keluar proudly served by Lightspeed web server at Jawarantika online port 80. Intinya dia sudah online gitu ya, sudah online tapi belum ada websitenya. Jadi misalnya kalau kita mampir ya ke rumah yang dia itu belum ada bangunannya ya, cuman kayak tanah lapang aja gitu ya, mungkin sudah ada sekat-sekatnya gitu ya kayak gini ibaratnya ya. Jadi belum ada apa-apanya. Nah, kita perlu menghadirkan arsitek ya untuk rumah untuk tanah kosong ini. Arsiteknya itu website builder. Website builder tuh banyak ya. Salah satunya yang akan kita pakai adalah WordPress. Ya, WordPress adalah website builder yang populer ya teman-teman, yang populer gitu. Caranya seperti apa? Kita menuju ke wordpress.org. wordpress.org. Ya. Jangan .com ya. Kalau .com nanti teman-teman kayak .com tuh kayak komunitasnya gitu. Kalau org ini mungkin kayak kayak kita bisa bisa download gitu ya. Lalu kita instalkan di website kita. Cara installnya seperti apa? Seperti kalian kalau install software di laptop ya, itu kan kalian harus ke Windows Explorer dulu ya. Ini sama, kita ke File Manager dulu. Nah, File Manager tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ada banyak sekali folder ya, yang isinya ya website kita nanti tergantung isi folder ini gitu. Nah,
Kalau teman-teman titip domain di hosting saya, nanti akan masuknya itu ke public, ke folder public HTML ini. Jadi ini public ini bisa di view ya, bisa diakses oleh publik gitu. Nah, ini ada banyak sekali domain-domain yang sudah saya daftarkan tadi ya. Ada bejamu.com, ada jamurmaja.cloud, ada herbal/ia.com, ada herbal.cloud, ada jacaraki.store dan sebagainya gitu ya. Nah, kita contoh kasus ya, kita pakai jawarantika.online ini. Nah, ini kan sudah ada foldernya ya. Berarti dia sudah saya daftarkan di mall saya, di hosting saya. Jadi dia itu sudah buka ruko di tempat saya gitu ya. Nah, tapi kalau kita buka dia masih kosong. Kita perlu install WordPress-nya gitu ya. Kita perlu install WordPress-nya. Caranya seperti apa? Karena ini masih kosong ya. Kita harus installnya di di folder ini ya, karena di folder jawarantika.com mana tadi? .online, jawarantika.online. Kita klik 2 kali, klik akan masuk di sini. Hanya ada folder ini ya. Folder ini jangan dihapus ya, jangan dihilangkan. Karena ini untuk mengenali domain teman-teman di online, di publiknya. Nah, kita menuju ke wordpress.org, kita get WordPress di sini ya. Get WordPress. Atau download ya, download WordPress. Nah, ini ya. Kalau teman-teman masih bingung cara installnya dan ingin baca-baca gitu ya, kalian bisa klik di sini installation guide-nya. Kalau enggak ya kita ikuti saja apa yang kita sampaikan di podcast ini ya. Kita download WordPress 6.4.3. Kita klik, nanti akan terdownload filenya. Saya sudah download ya, jadi nggak perlu download lagi. Nanti filenya ada di sini. Misalnya mana? WordPress. Nah ini. Nah ini ya. Nanti filenya akan seperti ini guys. WordPress/6.zip ya. Intinya filenya itu zip itu terkompres gitu ya. Kita kembali ke tadi cPanel-nya tadi di file explorer-nya. Kita perlu ngupload tadi ya WordPress tadi menuju ke tempat ini, ke folder ini. Kita klik saja file di sini ya, new file. Sorry. Klik upload, sorry. Harus upload ya. Upload di sini, upload ya. Kita klik upload di sini, upload di sini. Nah, kita uploadkan file tadi ya, file download dari WordPress tadi. Kita drag saja menuju ke sini. Selesai, kita lepaskan. Nanti ini akan proses ngupload ya, sekitar 25 MB ya. Oke, mungkin sekitar berapa detik lagi. Kita tunggu ya. Oke, kalau sudah nanti kita kembali ke folder jawarantika.online. Ingat ya, kita kasus ini adalah jawarantika.online yang kebetulan juga belum selesai proses WordPress-nya. Kita gunakan sebagai contoh kasus. Nah, ini ya sudah terinstall ya. Jadi sudah ada filenya di sini, wordpress.zip ini ya. Kita klik kanan, lalu kita klik extract ya. Kita klik extract, kita klik extract files ya. Maka file yang ada di wordpress.zip ini akan keluar semua ke folder ini. Ya, ini belum terjadi apa-apa ya. Kita refresh dulu, teman-teman. Nah, langsung banyak file di sini. Kita coba buka di jawarantika.online-nya. Kita klik jawarantika.online, kita enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya dia sudah sudah terdaftar WordPress-nya ya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, bagaimana domain dan hosting itu harus disetting gitu ya. Lalu kita install WordPress di hosting teman-teman, di domain teman-teman gitu ya. Nah, ini perlu kita settingnya seperti apa mungkin di episode selanjutnya. Kita sambung di episode selanjutnya ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.